Kita dari kecil selalu disuguhin kalau cinta itu buta, pengorbanan, tak bersyarat. Entah itu lewat film, komik, novel, atau lagu. Dan karena narasi-narasi dongeng inilah kita akhirnya jadi target empuk pengkhianatan. Kalau lo nganggap selingkuh itu tentang hilaf, nafsu sesaat, atau kurang iman, jujur aja itu terlalu dangkal. Karena kesetiaan itu bukan tentang moral tapi kalkulasi matematis. Di video ini kita buang semua drama romantis. Gua nggak akan ngomong tentang baik atau jahat, tapi tentang mekanisme. Mekanisme matematis tentang hubungan biar lu nggak lagi ngerasain yang namanya pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke intinya. Jadi kita tuh sering baru nyadar ketika udah jadi korban. Ketika semuanya udah terlambat. Masalahnya bukan karena kita tolol, tapi ngerasa udah paling ngerti. Dan jujur aja ini kerugiannya tuh bukan masalah patah hati, tapi investasi. Ketika kita diselingkuhin, kita tuh sebenarnya ngabisin aset yang benar-benar berharga. Entah itu waktu, masa muda, emosi, bahkan finansial. Kalau analogi simpelnya gini, duit lo habis karena diinvestasiin ke koin atau saham gorengan yang fundamentalnya busuk. Terus juga selingkuh ini sebenarnya beneran masalah yang kompleks ya, makanya itu gue akan mencoba membedah seobjektif mungkin pakai model investment Rose Bolt. Tujuannya biar kita bisa ngelihat lebih jelas, lebih sadar, lebih rasional ketika menjalani sebuah hubungan dan menutup celah yang berpotensi merusak hubungan tersebut. Atau seenggaknya lo nggak perlu lagi kaget ketika ngelihat fenomena tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi beliau ini Profesor Carol Rosebold yang hasil penelitiannya ini kebanyakan tentang hubungan. Beliau juga berlawanan dengan narasi-narasi para pujangga kalau hubungan itu tentang kebahagiaan. Faktanya di lapangan banyak banget wanita-wanita yang dipukulin sama suaminya tapi masih tetap bertahan, atau juga banyak banget suami yang udah dapat istri yang perfect tapi masih selingkuh juga. Komitmen itu bukan moralitas tapi hasil dari kalkulasi matematis. Yang mana rumusnya itu disebut sebagai the investment model yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama tingkat kepuasan, yang kedua pilihan alternatif, dan yang ketiga investasi. Mari kita bedah dulu satu-satu. Jadi yang pertama tingkat kepuasan ya. Seberapa bahagia dia ke lu, atau sebaliknya seberapa puas gitu ya. Dan ketika berhubungan, biasanya orang cuma batas ini doang. Kalau lu misalnya ganteng atau cantik, finansial stabil, atau udah full effort ke hubungan dan berharap dia akan selalu setia, jujur aja lu mindsetnya kayak bocil SD. Masih yang kedua, yaitu alternatif pilihan. Seberapa menarik opsi di luar sana. Apalagi zaman sekarang semuanya udah makin mudah lewat medsos atau aplikasi dating. Dan yang terakhir, investment size. Berapa banyak investasi yang diberikan dalam sebuah hubungan. Entah itu uang, emosi, waktu, kenangan, anak-anak, dan lain-lain. Contoh nih simulasinya, ada cowok yang puas ke ceweknya, tapi ketika dia ketemu seseorang yang lebih menarik, alternatifnya naik drastis. Dan dia belum banyak berkorban untuk ceweknya, yang mana itu investasinya rendah. Secara probabilitas, komitmen si cowok ini akan minus. Dia berpotensi besar selingkuh atau ninggalin si cewek. Bukan karena jahat, tapi karena opsi yang lebih profitable. Yang jadi pertanyaannya, kenapa alternatif itu begitu menggoda? Apa karena kita yang kurang bersyukur? Atau karena kita manusia nggak pernah puas? Welcome to Matt Speaking Hypothesis. Jadi manusia secara evolusioner akan melakukan strategi di mana dia akan ninggalin pasangan yang ada saat ini untuk pilihan pasangan yang lebih baik atau opsi yang lebih baik. Ketika orang melakukan selingkuh, dia tuh sebenarnya sedang melakukan mekanisme yang namanya monkey branching. Jadi si monyet ini nggak mau ngelepas dahan yang lama sebelum dia yakin beneran sama dahan barunya apakah kuat menahan berat badannya. Di kasus selingkuh, dia nggak mau ninggalin pasangan yang lama sebelum benar-benar yakin sama pasangan yang baru. Dan ketika pasangan baru atau selingkuhannya ini nggak sesuai sama standar dia akan balik lagi ke pasangan lamanya sambil nangis-nangis, sambil memohon-mohon gitu ya. Kalau ketahuan, tapi jujur aja sangat-sangat menyedihkan, tapi ya masuk akal kan? Di titik ini kita udah bisa ngebaca dengan jelas kalau masalah terbesar di dalam hubungan itu bukan karena kurang cinta, tapi karena buta posisi. Komitmen itu nggak sama dengan janji, tapi hasil dari 3 variabel yang saling naik turun. Dan kita harus melihat realitas dengan apa adanya, bukan apa yang diidealkan. Stop nanyain ke diri sendiri pertanyaan-pertanyaan gak penting kayak dia suka nggak ya sama gue, dia cinta nggak ya sama gue. Jujur aja itu nggak ada faedahnya. Dan jadinya pertanyaan yang valid ini cuma 3 ya, biar lo nggak dikhianatin atau pasangan lo nggak selingkuh. Gue tanyain sama lo, 1, seberapa besar investasi dia dalam hubungan ini? Mungkin lo udah ngerasa memberikan semuanya ke dia, tapi gimana dengan dia?
Bagaimana investasi dia ke lo? Apa dia udah ngebuka rahasia-rahasianya ke lo, yang mana ini emotional investment? Apa dia bangga dengan lo? Apa dia terlihat senang ketika berada dengan lo? Atau gimana reputasi sosialnya ketika bersama lo, yang mana ini social investment? Dan masuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa kerugian nyata yang harus dia alami jika selingkuh atau pergi? Apa hidupnya jadi kacau ketika ninggalin lo? Jadi chaos kah? Apa lu ngelarang dia ketemu sama anak-anak lu? Apa status sosialnya jadi naik atau jadi turun? Dan kalau dia berpisah sama lu, nyaman-nyaman aja, baik-baik aja, jujur aja, lu berarti kurang leverage. Lu nggak ada daya tawar. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, apa alternatif yang realistis yang bisa dia akses sekarang? Berhenti ngeremehin dia atau overproud sama dia. Cari tahu siapa yang mau sama dia, lihat fisik dia, lihat tampangnya, lihat status sosialnya, finansialnya juga. Apalagi zaman sekarang medsos alternatif itu bisa datang dari mana aja. Dan dari 3 pertanyaan tadi harus banget dijawab lewat perspektif pasangan lu, jangan perspektif lu sendiri. Tujuannya tuh untuk nyiptain ekosistem yang investasinya tinggi, biaya keluarnya mahal, dan alternatifnya tidak relevan. BTW ini bukan manipulasi tapi manajemen resiko. Disclaimer nih, jadi alat ini bukan kebenaran absolut, tapi cuma alat ngebaca dan bekerja di level probabilitas atau kemungkinan, bukan di level kepastian. Nilai-nilai pribadi, agama, integritas bisa banget mempengaruhi perilaku seseorang dan juga bekerja secara akurat untuk manusia yang rasional, karena ada beberapa kasus seorang masih bisa selingkuh walaupun investasinya tinggi dan tingkat kepuasannya tinggi. Dan model ini nggak didesain untuk orang yang punya gangguan kejiwaan. Oke, masuk ke akhir video. Jadi tujuan kita mengetahui investment model Rose Bolt ini untuk menciptakan barrier ya. Lo bisa memanajemen resiko tentang perselingkuhan ini, pasangan lo jadi stay karena ada harga yang harus dibayar jika dia pergi. Terus juga bukan ngebikin pasangan lo stay karena nggak punya kaki ya. Kalau lo terlalu mengontrol pasangan lo, jujur aja itu nggak naikin investasi, tapi malah ngebuat hubungan itu mahal secara psikologis. Dan bisa aja bubar kalian. Cinta tanpa logika adalah ilusi, dan ilusi tanpa cinta adalah transaksi. Well, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.